angin laut utara berhembus lembut, membawa aroma garam dan suara kapel-kapel kecil yang menepi di dermaga Muara Jati. Di tepian pantai yang masih sederhana itu, seorang pemuda berwajah teduh memandang jauh ke cakrawala. Dialah Walang Sungsang, pangeran dari kerajaan Sunda Galuh. Namun, takdir membawanya jauh dari kemewahan istana, menuntunnya pada sebuah perjalanan spiritual yang akan mengubah wajah Jawa Barat selamanya. Walang Sungsang adalah putra dari Subang Larang, istri Raja Sunda yang telah lebih dulu memeluk ajaran Islam. Namun, di dalam istana, keyakinan ibunya itu belum diterima sepenuhnya. Merasa terpanggil oleh suara hatinya, Walang Sungsang yang masih muda memilih untuk pergi, bukan karena takut atau terusir, tetapi karena sebuah panggilan jiwa yang lebih besar. Ia berjalan kaki, menembus lebatnya hutan Pakuan, menuju pesisir utara. Sebuah perjalanan yang penuh rintangan, namun setiap langkahnya diiringi keteguhan iman. Akhirnya, tibalah ia di Gunung Amperen Jati dan bertemu dengan seorang guru besar, Syekh Datuk Kahfi. Sang guru menatapnya dengan bijaksana dan berkata, "Kau bukan hanya pewaris darah biru, Walang Sungsang. Kau adalah pewaris amanah. Kelak, tanah pesisir ini akan menjadi pusat cahaya." Di bawah bimbingan Syekh Datuk Kahfi, jiwa Walang Sungsang ditempa. Ia tidak hanya belajar tentang agama, tetapi juga tentang kepemimpinan, strategi, dan cara membaca tanda-tanda zaman. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Waktu telah mengubah pangeran muda itu menjadi seorang pemimpin yang matang dan bijaksana. Dengan bekal ilmu dan restu dari sang guru, Walang Sungsang turun dari gunung. Ia menemukan sebuah tanah di tepi pantai yang penuh lumpur. Sebuah daerah yang mungkin dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Namun, di sanalah ia melihat sebuah potensi besar. Ia membuka lahan dan mendirikan sebuah pedukuhan kecil yang ia namai Dukuh Alang-alang. Desa sederhana itu berdiri di tepian pantai. Namun justru dari tanah yang diabaikan itulah sebuah peradaban besar akan tumbuh. Kabar tentang pemimpin muda yang adil dan berwibawa ini menyebar dengan cepat. Para nelayan, pedagang, dan pengembara dari berbagai penjuru, dari Demak hingga Pasai, mulai berdatangan. Mereka menjadikan Dukuh Along-Long sebagai tempat singgah dan menetap. Warga yang semakin ramai itu memanggil pemimpin mereka dengan gelar baru, Pangeran Cakrabuana. Suatu hari, di sebuah balai bambu yang sederhana, Pangeran Cakrabuana berdiri di hadapan rakyatnya. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Kita bangun tanah ini dengan kejujuran, kerja keras, dan iman. Biarlah Allah menjadi saksi bahwa kita memulai dari titik terendah untuk mencapai puncak tertinggi. Dan dari titik terendah itulah Cirebon lahir." Perlahan, namun pasti, pedukuhan kecil itu tumbuh menjadi pelabuhan yang ramai, pusat perdagangan, dan mercusuar penyebaran Islam di tanah Pasundan. Kisah Pangeran Cakrabuana mengajarkan kita bahwa warisan sejati bukanlah tahta atau harta, melainkan keberanian untuk mengikuti panggilan hati dan membangun sesuatu yang besar dari hal-hal yang dianggap kecil. Dari Dukuh Alang-alang menjadi sebuah kesultanan yang agung. Inilah warisan abadi dari sang pewaris Laut Utara, sebuah bukti bahwa dengan iman dan kerja keras, bahkan tanah berlumpur pun bisa diubah menjadi taman peradaban. Matahari baru saja menampakkan sinarnya, dan di Cakrawala, kehidupan baru telah dimulai. Pagi itu, dermaga Cirebon sudah riuh rendah. Kapal-kapal dengan layar terkembang gagah berlabuh, membawa serta hiruk-pikuk perdagangan dari seluruh penjuru dunia. Para pedagang dari Gujarat dengan kain sutranya, saudagar dari Jawa dengan berasnya, para pelaut Tionghoa dengan porselennya, dan para ulama
dari Arab dengan kitab-kitabnya, semua berkumpul di pasar. Cirebon telah menjadi pelabuhan yang tak pernah tidur, tempat pertemuan berbagai bangsa dan budaya. Lautan bukan lagi sekadar hamparan air, melainkan napas kehidupan bagi rakyatnya. Di tengah kesibukan itu, Pangeran Cakrabuana, sang pendiri Cirebon, menatap kotanya dengan penuh rasa syukur. Ia telah berhasil membangun sebuah kota yang makmur dari sebuah desa nelayan kecil. Namun, di balik kebanggaannya, tersembunyi sebuah kegelisahan. Usianya semakin senja, dan ia tahu tugasnya belum selesai. Ia tidak hanya membangun kota, tetapi juga harus menyiapkan pemimpin yang akan melanjutkan perjuangannya. Siapakah yang pantas memegang amanah besar ini? Hingga pada suatu hari yang cerah, dari arah timur, datanglah seorang pemuda yang penampilannya begitu memukau. Wajahnya memancarkan ketenangan, langkahnya ringan namun mantap, seolah setiap jejaknya menggetarkan bumi. Auranya penuh wibawa, menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Pemuda itu adalah Syarif Hidayatullah, cucu dari Prabu Siliwangi, sekaligus keponakan Pangeran Cakrabuana sendiri. Dialah yang kelak akan kita kenal dengan nama besar, Sunan Gunung Jati. Ketika Cakrabuana melihatnya, sorot matanya berbinar penuh kebanggaan dan harapan. Ia menghampiri pemuda itu, menepuk pundaknya dengan lembut, dan berkata, "Kau bukan hanya penerusku, Hidayatullah. Kau adalah cahaya yang telah ditakdirkan untuk menuntun bangsa ini menuju masa depan yang lebih gemilang." Sejak saat itu, tongkat estafet kepemimpinan diserahkan. Cirebon memasuki babak baru yang lebih cemerlang. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, langit Cirebon seolah terasa lebih cerah. Kota ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan yang sibuk, tetapi juga pusat penyebaran Islam yang damai dan merangkul. Di antara aroma kemenyan yang harum dari Masjid Agung dan alunan suara rebana yang menenangkan jiwa, masyarakat dari berbagai kalangan datang. Mereka tidak hanya datang untuk berdagang, tetapi juga untuk belajar agama, mencari ilmu, dan menemukan ketenangan batin. Cirebon berubah menjadi pusat dakwah yang megah, namun tetap merakyat. Tempat ilmu dan iman tumbuh bersama kemakmuran. Di bawah naungan pohon asam besar yang rindang, Sunan Gunung Jati sering berkumpul dengan para murid dan rakyatnya. Beliau tidak mengajar dari atas singgasana yang tinggi, tetapi duduk bersila di antara mereka dengan suara yang lembut namun tegas. Beliau menyampaikan petuah-petuahnya. "Ingatlah," kata Sunan Gunung Jati, "kekuatan sejati sebuah kerajaan tidak terletak pada tebalnya tembok keraton atau banyaknya prajurit. Kekuatan kita yang sesungguhnya ada pada akhlak rakyatnya, pada kejujuran, keadilan, dan kasih sayang di antara sesama." Pada masa keemasan inilah, Keraton Pakungwati berdiri dengan megah sebagai pusat pemerintahan. Tembok bata merahnya yang kokoh menjadi saksi bisu perpaduan budaya yang harmonis. Ukiran-ukiran indah di setiap sudutnya menceritakan kisah akulturasi antara budaya Sunda, Jawa, Arab, dan Tionghoa. Semuanya menyatu dengan indah, menciptakan identitas Cirebon yang unik. Di pelabuhan, kapal-kapal dari Malaka dan Gujarat terus berdatangan, membawa rempah-rempah, kain, dan barang dagangan lainnya yang membuat Cirebon semakin kaya. Sementara itu, di sanggar-sanggar seni, para pengrajin batik mulai menemukan inspirasi baru dari awan-awan yang berarak di langit Cirebon. Mereka menciptakan sebuah motif yang kelak menjadi ikon legendaris, Megamendung, motif awan yang melambangkan kesabaran, kepemimpinan, dan dunia atas. Kisah Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati adalah bukti bahwa kepemimpinan yang bijaksana dan spiritualitas yang mendalam
mampu menciptakan sebuah peradaban yang agung, sebuah kota yang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya akan nilai-nilai luhur. Warisan beliau terus hidup, tidak hanya dalam bangunan bersejarah, tetapi juga dalam semangat keterbukaan dan keharmonisan yang masih terasa hingga hari ini di Cirebon. Namun, setiap kejayaan selalu datang dengan ujiannya sendiri. Semakin Cirebon bersinar, semakin besar pula tantangan yang menghadang. Dari barat, Kerajaan Sunda Pakuan, kerajaan leluhur Sunan Gunung Jati sendiri, mulai merasa tidak nyaman. Mereka melihat pesisir yang tadinya di bawah kendali mereka, kini berkembang pesat menjadi kekuatan baru yang mandiri. Rasa khawatir ini perlahan berubah menjadi tekanan politik yang nyata. Mereka tidak rela Cirebon lepas begitu saja. Di sisi lain, dari arah timur, sebuah kekuatan Islam baru yang dahsyat sedang bangkit. Kesultanan Demak, mereka bukan ancaman, malah sebaliknya, mereka mengulurkan tangan persahabatan. Demak melihat Cirebon sebagai saudara seiman yang potensial untuk menjadi sekutu kuat di pesisir utara Jawa. Dan seolah semua itu belum cukup, dari lautan yang jauh, kapal-kapal asing milik Portugis mulai terlihat. Para pedagang Eropa ini datang bukan hanya untuk berdagang rempah, tapi juga mengintip setiap celah untuk menanamkan pengaruh dan kekuasaan di tanah Jawa. Cirebon terjepit di antara tiga kekuatan besar. Tekanan dari kerajaan lama, tawaran persahabatan dari kekuatan baru, dan ancaman laten dari bangsa asing. Ini adalah momen krusial yang akan menentukan nasib Cirebon selamanya. Salah langkah sedikit saja, kemerdekaan yang baru diraih bisa langsung lenyap. Disinilah kejeniusan Sunan Gunung Jati sebagai seorang pemimpin benar-benar diuji. Ia tidak memilih pedang, melainkan diplomasi yang tajam dan penuh perhitungan. Menghadapi kerajaan Sunda, ia menunjukkan sikap yang luar biasa. Ia menolak keras untuk berperang melawan leluhurnya sendiri. Bagaimanapun, darah Sunda mengalir dalam dirinya. Namun, menolak perang bukan berarti tunduk. Sunan Gunung Jati dengan tegas mempertahankan kemerdekaan Cirebon. Ia mengirim utusan, berdialog, dan menjaga agar ketegangan tidak meledak menjadi pertumpahan darah. Ia seolah berkata, "Kami menghormati Anda sebagai leluhur, tapi Cirebon kini adalah entitas yang mandiri." Lalu, bagaimana dengan Portugis? Ketika mereka datang menawarkan kerjasama dagang yang menggiurkan, Sunan Gunung Jati menyambut mereka dengan tangan terbuka. Namun dengan satu syarat yang tak bisa ditawar. Dikatakannya dengan tegas dan jelas, "Kami akan berdagang dengan siapa saja atas dasar keadilan dan saling menguntungkan. Namun, ingatlah, sejengkal pun tanah ini tidak akan pernah kami serahkan untuk dijajah." Sebuah pernyataan yang menunjukkan visi jauh ke depan. Di saat banyak penguasa lain tergiur oleh keuntungan sesaat. Sementara itu, terhadap Demak, Sunan Gunung Jati melihat peluang emas untuk memperkuat posisi Islam di Jawa. Ia tidak hanya menerima persahabatan mereka, tapi mengukuhkannya menjadi ikatan persaudaraan yang sejati. Ia menikahkan putrinya dengan Sultan Demak, menjalin persekutuan militer, dan membangun jalur perdagangan bersama yang kuat. Ikatan ini mengubah Cirebon dan Demak menjadi dua pilar utama kekuatan Islam di pesisir utara yang saling mendukung dan melindungi. Keputusan-keputusan strategis ini ibarat langkah catur seorang Grandmaster. Cirebon berhasil menjaga kemerdekaannya dari Sunda, membentengi diri dari ambisi Portugis, sekaligus mendapatkan sekutu kuat dalam diri Demak. Cirebon menjadi negara yang merdeka, dihormati, dan sulit untuk ditaklukkan oleh siapapun. Tapi, misi Sunan Gunung Jati tidak berhenti di singgasana Cirebon. Jiwanya
adalah jiwa seorang pendakwah. Ia merasa terpanggil untuk menyebarkan cahaya Islam lebih jauh lagi. Dengan menyerahkan sementara pemerintahan Cirebon kepada Fathahillah, menantunya, ia memulai perjalanan spiritual menyusuri pesisir barat Jawa. Ia berjalan dari desa ke desa, dari pelabuhan ke pelabuhan, hingga tiba di sebuah wilayah strategis bernama Banten. Di Banten, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya di Cirebon. Ia tidak datang sebagai penakluk, melainkan sebagai guru dan pembimbing. Ia mengajarkan ajaran Islam yang damai dan merangkul, membangun masjid, dan mendirikan pusat pemerintahan yang adil. Ia melihat bagaimana rakyat di sana sering dirugikan oleh praktik dagang yang tidak adil dari para pedagang asing. Dengan kebijaksanaannya, ia membantu rakyat mengorganisir diri, membangun sistem perdagangan mereka sendiri, dan secara perlahan memutus ketergantungan pada pihak asing yang eksploitatif. Usahanya membuahkan hasil yang luar biasa. Benih Islam yang ia tanam di Banten tumbuh subur dan akhirnya berkembang menjadi sebuah kesultanan yang kuat dan makmur. Ketika Kesultanan Banten resmi berdiri sebagai kerajaan Islam merdeka, sebuah fenomena menakjubkan terjadi di pesisir barat Jawa, Cirebon dan Banten. Dua kesultanan yang lahir dari rahim dakwah Sunan Gunung Jati kini berdiri berdampingan. Keduanya menjadi dua cahaya kembar yang menerangi seluruh pesisir dari ujung timur hingga ujung barat, menyebarkan kemakmuran, ilmu pengetahuan, dan ajaran Islam yang meneduhkan. Warisan Sunan Gunung Jati tidak hanya berupa satu kerajaan, tapi sebuah peradaban pesisir yang gemilang. Alkisah. Di pesisir utara Jawa, ada sebuah pelabuhan kecil bernama Muara Jati. Saat itu, air laut dan sungai masih menyatu, membentuk rawa yang luas. Di sanalah seorang pangeran dari Pajajaran, Pangeran Walang Sungsang, bersama adiknya Rara Santang membuka hutan. Mereka membangun gubuk, membuat terasi dari rebon atau udang kecil, dan lambat laun daerah itu dikenal sebagai Cirebon, yang berarti air udang. Seiring waktu, Cirebon tumbuh menjadi pelabuhan yang ramai. Pedagang dari Cina, Arab, dan Gujarat datang silih berganti. Namun, perubahan terbesar datang ketika Syarif Hidayatullah, putra dari Rara Santang, kembali ke tanah leluhurnya. Dunia mengenalnya sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo yang agung. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga mercusuar penyebaran Islam di tanah Pasundan. Dengan kebijaksanaan dan karismanya, Sunan Gunung Jati mengubah Cirebon menjadi sebuah kesultanan yang kuat dan mandiri. Ia membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa, pusat spiritual yang megah, dan Keraton Pakungwati sebagai pusat pemerintahan. Cirebon mencapai puncak kejayaannya. Pengaruhnya membentang luas, bahkan hingga ke Banten dan Jayakarta. Ia bukan hanya seorang raja, tapi juga seorang wali, guru, dan pemersatu umat. Namun, seperti roda kehidupan, waktu terus berjalan. Ketika Sunan Gunung Jati wafat, awan kelabu mulai menyelimuti kesultanan. Masalah internal muncul. Putra dan keturunan para bangsawan mulai berebut pengaruh dan kekuasaan. Dari perselisihan inilah, kesultanan yang dulu bersatu akhirnya terpecah. Lahirlah beberapa keraton baru. Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Kaprabonan. Meski terpecah, mereka semua tidak pernah melupakan akarnya. Keempat keraton ini tetap mengakui dan menghormati garis keturunan suci dari sang pendiri, Sunan Gunung Jati. Para sejarawan sering menganalogikan karetan-karetan di Cirebon ini ibarat 4 buah lentera yang cahayanya dinyalakan dari satu sumber api yang sama. Api itu adalah
semangat dan ajaran Sunan Gunung Jati. Kini, ratusan tahun telah berlalu, namun jejak masa lalu itu tidak pernah benar-benar hilang. Ketika kau melangkah masuk ke dalam gerbang keraton Kasepuhan, saat matamu menatap lukisan-lukisan kuno yang warnanya mulai memudar, atau ketika kau menyaksikan khidmatnya upacara panjang jimat, kau akan merasakan sebuah getaran dari masa lampau yang seolah hidup kembali. Terdengar samar suara deburan ombak di pelabuhan tua. Terlihat bayangan cahaya lentera yang temaram dan terasa bisikan doa para wali yang menggema di udara. Cirebon tetap hidup, semangatnya tak pernah padam. Ia menjelma dalam setiap lipatan motif batik Megamendung yang anggun. Ia berirama dalam setiap tabuhan rebana yang mengiringi selawat, dan ia bersemayam dalam setiap petuah Sunan Gunung Jati yang masih terus diajarkan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Salah satu ajarannya yang paling terkenal berbunyi, barang siapa membangun peradaban, ia akan hidup lebih lama dari usianya. Begitulah legenda Cirebon, sebuah kerajaan yang tumbuh dari lumpur pesisir, memuncak menjadi pusat dakwah dan perdagangan yang gemilang, lalu meninggalkan warisan abadi yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah desa nelayan kecil berubah menjadi cahaya peradaban yang terus bersinar hingga hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa.